kita hari ini adalah saya ingin berbagi tips dan trik memilih komputer sesuai dengan kebutuhan dan budget. Nah, kenapa saya ambil tema ini ya teman-teman? Karena sekarang PPKM juga udah mulai berlaku lagi teman-teman, baik di Jakarta, di Jawa dan pulau lainnya ya. Sekarang juga yang memaksa kita untuk bagaimana caranya kita bisa beraktivitas di dalam rumah dengan memaksimalkan apa yang kita punya, terutama adalah komputer. Terus bagaimana sih kalau misalkan kita tuh nggak punya komputer? Nah, ini yang pengen saya bahas sama teman-teman juga. Jadi sekalian aja ya teman-teman. Jadi saya akan jelaskan apa itu sih komputer atau PC, apa itu sih laptop, apa itu sih netbook, dan apa itu PC stick, dan berbagai macam komponen lainnya akan saya jelaskan dalam video ini. Ya oke, kita urus satu persatu teman, dan stay tune di pelajaran berikut. Oke, yang pertama adalah kita akan membahas berbagai macam jenis komputer. Yang pertama adalah komputer atau kita kenal itu namanya PC ya. Terus yang kedua adalah notebook. Yang ketiga adalah laptop. Yang keempat adalah PC stick. Nah, saya akan jelaskan apa sih itu komputer ya teman-teman. Kita pegang ya. Seperti ini. Komputer atau dikenal dengan PC adalah perangkat komputer yang terdiri dari PC itu sendiri, dilengkapi dengan monitor, mouse, dan bilangnya gitu teman-teman. Jadi ya itulah gambaran PC itu seperti itu ya teman-teman. Ini saya ambil PC-nya PC game, jadi PC game bagus ya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman pengen tahu lebih jelas apa itu PC, apa itu di dalam itu PC itu apa aja sih, nanti teman-teman akan saya jawab di video ini. Jadi stay tune terus ya di pelajaran ini. Oke, saya mulai ya. Check this out. Kali ini pelajaran komputer akan mencoba membahas satu persatu tentang apa sih yang ada di PC. Jadi di sini ada dua ya. Saya pakai software dari Cisco, itu namanya ID Essential Virtual Desktop PC dan Laptop. Nanti bisa kalian download, nanti saya akan kasih link di bawahnya, nanti kalian catat, atau nanti saya di keterangan di videonya nanti saya kasih link, jadi kalian bisa download juga dan bisa belajar. Oke, yang pertama kita mulai dari PC dulu ya. Nah, jadi ini dulu PC. Nah, di Cisco ini, jadi kita juga bisa belajar selain Cisco kita tahu hanya untuk jaringan, ternyata Cisco ini juga mengajarkan bagaimana kita menggunakan hardware. Di sini ada tutorialnya. Nah, kalau kalian ngerti bahasa Inggris ya baca aja. Tapi kalau saya di sini adalah menjelaskan bagaimana PC itu dibuat dan bagaimana bagian-bagian PC yang dibutuhkan dalam sebuah komputer sampai komputer itu menjadi sebuah PC yang bisa digunakan dan nyala. Ya, bisa saja. Ini lebih ke arah tutorial cara penggunaannya teman-teman. Seperti ini. Ya. Komponen kita ada semacam simulasi bagaimana cara pemasangannya, bagaimana cara mengenal device-nya seperti ini. Ya. Seperti itu. Ya. Oke, dari tutorial penggunaannya sampai di sini. Ini nanti akan tampilkan seperti ini teman-teman. Ini mengenai power supply. Power supply itu apa sih? Nah, power supply itu adalah power supply itu adalah ini PC dan PC dan power supply itu adalah fungsinya adalah untuk jadi komputer teman-teman nggak bakal bisa hidup kalau ada namanya power supply. Nah, seperti ini bentuk dari power supply-nya. Ya, LD. Nah, ini kabelnya, kabel keluaran ini powernya. Terus ini biasanya ada model-model tertentu. Di sini ada power specification-nya, voltage-nya berapa, keluarnya berapa. Jadi nanti kalau misalkan di colok listrik nih dari power supply ini ada colok listrik di sini, atau bisa pakai kabel power dengan keluarnya berapa, voltasenya berapa. Jadi gambar di sini semua. Terus ini adalah power yang sama, itu power yang masuk ke motherboard ya teman-teman. Nah, ini tadi saya bilang ini ada colokan kabel power. Nah, ini kabel power di colokan listrik nih, jadi ke kabel teman-teman. Terus ini ada kipas.
pendingin. Jadi nggak mungkin dong komputer itu nggak dingin dong ya, kalau panas ya meledak nanti gitu contohnya. Nah ini adalah sirkulasi udaranya, ini casing atas dan ini casing bawah. Nah sini itu selanjutnya adalah power support kecil ya, itu baut yang buat jadi masuk bawah ini. Pokoknya ada lubang-lubang teman-teman yang biasa buat masang casing, nah itu namanya dia pakai nama power supply kecil. Nah ini nih yang kita bilang RAM. Nah ini RAM atau access memory ya, kita bisa dibilang seperti itu ya. Jadi RAM ini fungsinya adalah untuk menghidupkan atau dari menghidupkan komputer dari komputer PC itu desktop atau ya. Nah biasanya itu sekarang kan model monitor itu juga banyak ya teman-teman, ada yang tahu, ada yang LCD, tapi sekarang sih tahu sih nggak ada ya teman-teman. Jadi gantinya adalah LCD ya. Nah ini namanya DIP konektor. Nah DIP konektor itu jadi ada di motherboard, nanti akan kita masuk ke motherboard ya teman-teman ya. Nah ini nanti ada semacam kayak apa ya, chip lah di situ ntar buat masukin teman-teman itu, jadi bisa memasukkan RAM ini di mana. Terus ini ada yang flag notes itu maksudnya adalah jadi nanti disesuaikan dengan casingnya teman-teman, nanti akan kita bahas yang berbuat ya lebih jelasnya. Jadi ini kira-kira bentukannya RAM seperti ini. Nah seperti ini, jadi ini yang tadi adalah tampilan depannya seperti ini, tampilan belakangnya seperti ini. Oke. Nah yang kedua adalah sama juga saya sampaikan juga ya. Ini sama ya teman-teman ya, nggak jauh beda ya, sama aja. Jadi biar teman-teman nggak heran di penjelasan ini. Terus yang ini adalah yang ditambah dengan namanya adalah prosesor teman-teman. Prosesor ini adalah sekarang tuh prosesor itu udah sampai kok berapa ya? Prosesor 9 ya, lebih canggih. Zaman saya teman-teman ya masih Intel Celeron atau ya sekarang sudah ada 9. Ini tampilan seperti ini teman-teman. Ini tampilan bawahnya ini adalah untuk thermal atau bisa cairan pendingin, nanti akan kita bahas juga di motherboard juga nih nanti cara pendingin. Jadi kalau misalkan ada thermal ini prosesor itu akan panas gitu ya teman-teman. Terus yang kedua ini adalah ini chipnya. Nah ini adalah chip yang otak. Jadi teman-teman yang membedakan antara Core i7, Core 2 Duo, Core i3, Core i5, nah ini yang membedakan adalah ini ya, komponen otaknya. Jadi ini ada pin-pinnya ini yang membedakan sama yang di tengah ini ya. Ini namanya adalah CPU kontak ya teman-teman, kalau kalian tahu ya. Jadi teman-teman tahu nih, ada prosesor itu apa sih? Nah ini nih yang namanya prosesor. Jadi prosesor yang namanya i5, i3, i7 dan sebagainya itu yang berbaca dengan i dan core. Ini adalah namanya prosesor. Nah ini ada namanya thermal. Nah thermal ini fungsinya nih ya, yang seperti ini bentuknya teman-teman saya garap aja. Nah ini thermal ini fungsinya adalah untuk ini. Jadi yang tadi yang prosesor nih tadi apa? Nah ini thermal, ini barangnya ini namanya thermal. Jadi kalau misalkan nih komputer teman-teman nanti komputer kok bisnisnya mati ya, kenapa ya ini kok nggak gitu? Nah itu berarti dicek teman-teman kan thermalnya sudah terima atau belum, jadi harus dilepas dan dikasih cairan yang namanya ini thermal ini ya. Nah selanjutnya adalah namanya kipas prosesor. Nah sebelum jadi posisi kipas prosesor ini adalah jadi prosesor dulu yang tadi namanya jadi prosesor dulu yang tadi teman-teman ini dulu, baru kemudian masuk ke ini yang namanya thermal. Namanya casing. Nah ini di sini kipas dari prosesor tersebut mau berapa core itu ya kipasnya tetap sama. Yang berbeda kan adalah tempat dudukan dari core core IT prosesornya itu atau core dari prosesornya tersebut. Jadi ini sih kipas tetap sama teman-teman ini juga. Nah ini jadi ada kipas sama powernya ini nanti nyoloknya ke motherboard ya teman-teman ya. Ini tampilan atas dari kipasnya, kita bawah. Nah ini buat jadi nanti ini ada apa ya, prosesor. Nah ini jadi yang ini teman-teman saya coba lagi ya, yang kita bingung juga. Nah ini nanti ditempelnya tuh di sini nih. Jadi ini sebelum ya, jadi prosesornya dulu baru ke sini.
kesatuan yang bisa digunakan teman-teman dari PC. Nah, ini tadi bilang motherboard bisa sama, yang tadi juga buat juga teman-teman motherboard ya, nanti kita bisa. Nah, ini tadi saya bilang namanya motherboard. Nah, ini namanya motherboard teman-teman. Jadi rumahnya para komponen komputer ya, kita kata ya komputer itu juga punya rumah nih teman-teman, namanya motherboard ya. Jadi begini. Nah ini ada port-portnya yang harus kalian teman-teman tahu nih. Hampir semua PC sama semua. Nah yang ini ya, yang biasanya yang hijau itu biasanya buat MOS. Itu kalau kita zaman dulunya itu pakai nama portnya PS2. Nah kalau sekarang sudah USB kabel sama USB yang sekarang udah nggak pakai wireless ya. Jadi kan udah sekarang udah canggih lah teman-teman, nggak kayak dulu. Nah ini kan ini pengalaman kita membahas PC ya teman-teman, bukan membahas laptop ya. Sama aja sih mouse-nya PC sama mouse-nya mouse-nya laptop sama netbook juga sama. Nah ini. Terus yang kedua adalah port dari keyboard. Nah keyboard itu dibedakan. Kenapa dibedain antara keyboard sama portnya mouse? Ya iyalah, pasti dibedain lah. Kalau sama bingung juga. Ini ntar kita salah lagi yang keyboard yang mana, yang keyboard mouse yang mana gitu ya. Nah ini yang kedua adalah serial port. Nah ini serial port itu biasanya tuh fungsinya itu untuk menghubungkan antar komponen. Biasanya sih ini buat device yang berhubungan dengan jaringan sih, biasanya serial itu dipakai, atau ya tergantung ada monitor yang bisa kabel yang pakai serial, atau ya tergantung dari device juga tersendiri. Nah terus yang ini adalah parallel port. Nah parallel port biasanya itu dulu itu dipakai buat monitor zaman kabel dulu sebelum canggih amat seperti sekarang itu. Jadi lebih banyak ke situ, sama satu buat printer dot matrix. Nah apa sih itu printer dot matrix? Kan teman-teman nggak tahu mungkin ya. Mungkin nanti teman-teman bisa cari namanya Epson FX ya. Pokoknya LG EX. Nah itu pakai namanya parallel port. Nah itu fungsinya itu buat printer gitu. Terus yang ketiga nih ada namanya VGA port. Nah VGA port itu ya buat nampilkan ke monitor, istilah namanya VGA. Nah itu biasanya itu nanti colokin ke monitor, dari monitor ada kabel terus sampai ke komputer. Nah biasanya kalau VGA yang dari VGA sini berarti dia itu namanya VGA onboard. Nah VGA onboard itu adalah VGA yang berada di bawah, jadi di bawah dari motherboard. Kalau misalnya kita nggak punya VGA, maksudnya VGA bisa kayak NVIDIA NVIDIA atau AMD, nah ini kita pakainya VGA port. Nah di sini terus ada namanya USB port. Nah USB port ini biasanya untuk yaitu buat flash disk, buat hard disk eksternal kita, buat mouse yaitu pakai yang berbentuk USB ya, seperti itu. Nah ini pakai USB port. Nah itu ada namanya firmware port. Nah ini motherboard zaman dulu sebenarnya. Biasanya firmware port itu biasanya ini untuk konfigurasi ya. Biasanya kita akan membahas itu konfigurasi nanti yang pokoknya kayaknya nggak perlu sih di PC teman-teman. Tapi nanti sekarang motherboard sekarang itu yang PC sekarang itu nggak ada sih kayak namanya firmware port itu. Terus yang selanjutnya itu adalah Ethernet port. Nah ini Ethernet port ini ada itu fungsinya adalah untuk jaringan internet. Karena PC kita nggak punya wireless kayak laptop ya. Nah ini kita pakai namanya Ethernet port. Nah Ethernet port itu berbentuk kabel teman-teman ya. Jadi kabelnya tuh colokin ke PC. Nanti PC konfigurasi IP address-nya dan dalam kita implementan gitu ya. Nah di sini terus ada jack. Nah jack itu fungsinya ya buat sound. Jadi kalau misalnya kita mau itu atau merekam, nah ini kita pakai namanya mikrofon jack. Mikrofon jack itu ada yang di laptop, sama di PC. Kalau di PC tetap bisa teman-teman mikrofon jacknya itu karena dia nggak punya mikrofon kayak laptop, dan dia ada mikrofon jacknya juga. Nah tapi di laptop juga ada sih mikrofon jack, cuman kalau di laptop itu udah pasti ada speaker. Kalau yang di PC itu ada speaker ya. Dan itu headphone itu kayak ini fungsinya ya sama kayak buat headset gitu loh. Headphone. Jadi kalau misalnya kita pakai headphone atau misalkan earphone gitu, nah itu kan ada slotnya dua. Ada slotnya, ada yang buat headphone atau yang buat foto untuk dengar doang, sama yang mikrofon itu buat merekam. Ya beda itu aja. Terus cari line jack. Nah line jack itu biasanya itu buat sound system biasanya. Sound system kita jadi itu suara cuma suara keluar doang, nggak bisa buat nggak bisa buat rekam. Pokoknya ya kita kalau mau dengerin lagu lah yang kalau di PC ya seperti itu.
Nah ini untuk tampilan atas itu benar, wah apaan nih Jar gitu. Nah ini tempat, jadi ini namanya yang saya tunjuk ini namanya LGA teman-teman. Nah ini LGA ini fungsinya adalah untuk tempat prosesor ya. Jadi tempat untuk yang prosesor yang kita bahas tadi itu yang Intel Core dan Core dan teman-teman itu. Nah ini tempatnya di sini. Jadi prosesornya dulu ditutup pakai ini, baru nanti ditutup pakai yang tadi prosesor tadi. Nah ini ada, nah ini nih yang tadi saya bilang, nah ini nanti ini buat tempat RAM teman-teman yang gini ya. Yang ini buat tempat RAM. Terus kalau ini biasanya buat langkat nih teman-teman, 1, 2, 3, 4 yang putih ini langkat. Nah terus yang ini, nah ini bisa buat apa ya, sebenarnya saya kalau PC dulu tuh pakai namanya wireless ya. Kalau misalnya mau pakai wireless, nah ini kan ini ada di device di sini. Ini wireless nih, buat wireless ya. Pokoknya yang berhubungan nih yang di sini nih tengah-tengah teman-teman nih, nah itu pasti berhubungan dengan network. Kalau ini pasti berhubungan dengan RAM. Ya berhubungan dengan RAM. Terus ini biasanya kalau misalkan NIC ini nggak kepake ya, maksudnya nggak kepake ya, ini juga bisa dipakai untuk VGA ya. Kalau kita mau nambah VGA nggak bisa ditambah di sini yang temen ini ya. Terus di sini ada kotak nih yang putih. Nah ini jadi dari power supply, jadi nanti powernya itu dicolok di sini teman-teman nih. Nih di sini yang putih ini ya, dicolok di sini teman-teman. Nah ini motherboardnya, ini tipe motherboardnya, terus chip-chip dan sebagainya. Jadi inilah bentukan rumahnya. Ya kalau mau lihat pusing kali ya teman-teman ya. Jadi ya yang begini banget ini. Jadi kalau kalian komputer rusak, kalau misalkan masalah ya begitu rumit sampai chip-chipnya ini lah, ya berarti komputernya apa ya, kayak murah benernya. Tapi kalau sampai chip-chipnya ini ya udah wassalam teman-teman, lebih baik kita ganti motherboard daripada kita pusing ya kan. Perbaikan ini misalnya di spare part gak bisa, udah ganti motherboard aja gitu ya, paling gampang ya gitu. Nah ini tampilan bawahnya, nah seperti ini tampilan bawahnya tuh. Jadi pilih ini, jadi di bawahnya cuma pilih doang teman-teman. Jadi ibarat kata kayak perakitannya lah, kita bahwa itu benar-benar diinjek di motherboard. Nah ini tampilan atasnya, ini rumah atas. Ini nih ibarat kata kalau dalam kita tuh bawah tanahnya lah gitu, ibarat kata ya udah dipamek-pamekin gitu ya. Ya, oke kita lanjut ke sedikitnya nih yang tadi saya bilang namanya NIC. Nah ini NIC itu fungsinya ya itu fungsinya buat network ya teman-teman ya. Nah ini kayak langkat gitu. Nah fungsinya sampai tangan itu biasanya tuh buat bisa buat aksesoris atau bisa buat apa namanya router ya, bisa dipakai itu. Tapi sekarang sudah jarang banget dipakai ini ya. Jarang banget dipakai ini, namanya ya sama kayak langkat lah. Ini bawahnya. Nah ini yang tadi saya bilang wireless. Jadi teman-teman kalau mau masang wireless, nah itu yang tadi saya bilang ini PKT kayak gini ya, Lixi wireless. Nah ini ada outboardnya nih teman-teman tuh lihat ya. Nah yang saya bilang sama, chip-chipnya juga sama. Nah ini mereknya nih, yang Lixi ini mereknya. Terus ini nih apa sih yang buat dongle buat sinyalnya. Terus ini ya pasti ya buat casingnya ya. Nah seperti ini teman-teman kalau dari dibuat, jadi kalau tampilan luar itu seperti ini nanti dibuat antena kolektor. Jadi pada dipasang tuh antenanya itu yang bener-bener tuh nanti dipasang ya gitu ya. Makanya di situ apa ya, lebih banyak komponen ya daripada sama laptop ya. Jadi ya ini wireless, ini kita nggak usah bahas di bawah tetap ya teman-teman. Nah ini saya bilang namanya video adapter. Nah video adapter itu atau disingkat kalau kita semua tuh namanya VGA. Nah ini VGA ini teman-teman. Nah VGA itu ATI lah yo. Nah ini ATI. Kalau di VGA ya VGA dan itu. Nah dia juga tuh ini apa namanya VGA itu juga kita punya prosesor namanya random access memory juga, cuman nggak begitu signifikan kayak RAM. Nah ini fungsinya itu adalah buat tampil misalkan teman-teman mau bisa grafis. Nah ini gitu. Jadi dibuka teman-teman tuh ini anti gitu. Nah ini visi monitoringnya itu yang nanti muncul di belakangnya. Nah ini jacknya, video portnya ya. Nah, biasanya ya tergantung, kalau ini versi dulu ya teman-teman, PC versi dulu. Kalau sekarang udah VGA gitu, kalau tampilnya kayak VGA ya. Nah kayak gini ya. Nah ini ibarat kata ada namanya nih, rumahnya dari VGA itu setiap komponen. Kalau saya lihat ya mungkin nggak bisa saya bikin kayak begini ya teman-teman ya. Harus yang ahli gitu ya. Nah ini ada video juga, video data juga sama bawa juga. Nah ini teman-teman ya, mungkin teman-teman udah sangat familiar kali ya hard disk. Wah teman-teman hard disk ini ya komponen yang paling penting di
di di komputer ya, selain RAM sama sensor. Nah ini harus juga komponen juga paling penting ya, karena ini buat teman-teman menyimpan data sama prosesor. Nah seperti ini adalah serial numbernya, nah ini port belakangnya, ini ada SATA konektor ya, ini powernya. Ini masih kita bahas harddisknya dulu ya. Dulu tuh harddisk itu nggak kayak sekarang teman-teman, ada SATA-nya. Nah kalau tipe sekarang, nah ini yang tipe sekarang cuma ini sama ini sama ini. Nah tipe dulu ada ini teman-teman. Nah sekarang itu udah ditinggalin ini adalah harddisk tipe dulu ya teman-teman. Ya ini Jumpin. Nah Jumpin itu juga masih dipakai dulu tuh buat komputer yang paling jadul ya. Nah ini yang masih dipakai. Nah sekarang udah peralihan era ya, dari tahun 2000, kalau nggak salah sih 2003 ya, 2004. Nah ini udah mulai ini harddisk meninggalkan yang ini yang monitor power monitor sama jumper bit dan sama. Fungsinya adalah karena untuk mengurangi daya atau mengurangi beban dari power supply. Makanya jika cuma SATA doang, jadi listriknya itu ke motherboard, jadi yang SATA itu langsung ke motherboard, jadi lebih irit sih listriknya seperti itu. Nah ini hari di Crew sama Asia ya bawa juga gitu. Nah terus selanjutnya adalah, nah ini adalah aplikasi, itu maksudnya adalah CD room atau DVD room. Nah itu teman-teman ya, nyatanya seperti ini video ya. Ini video tampilan seperti ini, tampilan samping, tabutnya, ini belakangnya juga sama. Nah ini dulu tuh masih pakai Rolex, nah itu yang masih zaman dulu ya, Rolex Gold. Jadi dulu sekarang tuh ditinggalin itu teman-teman, jadi ganti SATA doang nih. Ini dulu nggak ada ya. Ini kalau masih zaman dulu pakai digital audio konektor sama ini. Dulu mah nggak kayak bisnisnya tuh agak sedikit ribet dengan cara kita teman-teman. Jadi ini saya bahas nih berdasarkan sejarahnya aja ya teman-teman. Sekarang itu udah nggak pakai begini, tapi cuma hanya SATA, jadi cuma SATA doang. Ini nggak ada nih. Ini yang tombol ini udah masuk semua, itu nggak ada. Ini nggak ada nih. Jadi tinggal ini doang. Jadi ini diganti, patahnya itu diganti SATA ya. Ya seperti ini teman-teman ya. Nah ini mereknya seperti ini ya. Terus sama mereknya, terus ada barcode-nya. Oh ya tadi saya ambil lupa nih teman-teman, yang harddisk. Nah ini ngelihat mereknya, nah ini deh. Nah mereknya itu ya harddisk ya sama kayak yang lainnya itu, tapi biasanya itu harddisk itu karena di atasnya itu ada mereknya WD, Seagate dan sebagainya. Tapi kalau misalkan teman-teman itu sesuai selera ya, kalau saya sih rekomendasi itu harddisk ya sekarang itu, kalau nggak WD ya Seagate. Emang harga nggak mahal tapi kualitas suka nggak kalau teman-teman. Terus ada namanya floppy disk. Nah ini dulu mungkin teman-teman sampai sekarang namanya pakai disket. Nah ini device untuk disket teman-teman. Nah ini teman-teman nggak asik kan, dicek YouTube nih, diklik gitu kan, kita masuk disket nih, udah habis itu ini yang ini kotak nih status slide, maksudnya disket itu lagi lawan ini karena nyimpen data. Nah ini kan gelapnya warna hijau gitu ya. Terus ini kalau bisa membuka ini pakai ini ya. Nah ini namanya ini sama juga. Ini juga tuh ini ada juga dulu teman-teman, sekarang tuh nggak ada sama floppy itu diganti sama USB kalau sekarang ya. Nah itu tampilannya kayak gini ya teman-teman. Mereknya sini bawahnya. Nah what is that? Apa sih patah kabel? Nah patah kabel itu adalah fungsinya adalah untuk biasanya ini dipakai untuk kalau kita lihat nih, ini kan floppy disk nih teman-teman. Ini kasarnya floppy disk ini. Nah ini floppy disk ini kan ada pakai hubungannya pakai namanya patah kabel. Patah kabel nih ya. Nah ini patah kabel. Nah ini namanya patah kabel. Nah jadi kabel yang menghubungkan antara device, misalnya itu buat DVD sama floppy disk ya. Floppy disk masih pakai patah kabel dulu tuh, namanya patah kabel. Ini kayak kita patah kabel ya. Jadi kenapa berbeda biru sama itu? Jadi pertama yang biru itu untuk in, yang hitam itu untuk out. Nah seperti itu ya. Jadi bedanya bilang kayak gitu. Nah ini ada floppy cable juga. Nah floppy cable juga sama fungsinya kayak patah kabel. Ini juga bisa dipakai juga sebenarnya patah kabel. Cuman kalau zaman dulu
karena mungkin fungsinya hampir sama, peta kabel juga bisa pakai buat finish. Tapi kalau di sini mungkin jelasinnya beda ya. Jadi pata kabel sama peta kabel sama ini ke fungsi juga sama, seperti ini teman-teman, hampir sama ya. Nah ini saya bilang tadi namanya SATA kabel. Nah SATA kabel itu fungsinya untuk menghubungkan antara, biasanya SATA itu dipakai untuk hard disk ya, ini namanya SATA kabel. Ini SATA kabel. Jadi ada, nah ini kayak gini tampilan depasnya, tampilan belakangnya seperti ini. Nah ini ada dapat di bagian sih teman-teman. Nah itu fungsinya apa? Itu buat kunci teman-teman. Kunci jadi kalau kita pencet, kayak kita pencet kayak kita buka pintu nih, kita buka clock gitu. Nah ini nanti kalau udah kita sebenarnya jadi kunci. Ini bawa kita ke masalah. Nah ini ada kabel, monitor kabel yang saya bilang itu biasanya. Nah ini yang tipe dulu teman-teman, kita sekarang pakai kabel VGA ya. Ini kabel seperti ini. Terus ada keyboard. Nah keyboard nih, teman-teman udah di dalam kepala kali ya sama keyboard ini. Terus ada kedua mouse ya, mouse kayak gini mungkin teman-teman udah paham lah. Nah ini yang tadi saya bilang yang pakai PS tuh, sekarang kan udah pakai USB ya. Teman-teman udah canggih lah jawabannya kayak zaman dulu. Nah, terus sekarang ada, nah ini USB. Nah ini biasanya itu untuk kabel printer. Nah printer nih, kalau saya drag, nah ini kenapa kotak gitu tuh. Nah ini fungsi itu buat kabel printer tuh teman-teman, beda dari kabel lain. Nah terus ini ada namanya Ethernet kabel. Nah ini saya bilang tadi, saya bilang Ethernet port itu dibuka dengan kabel. Nah ini namanya Ethernet kabel. Kalau pakai sama dari ini, kayak gitu ya. Tampilannya jadi nanti ada port gitu memang. Nah ini yang tadi wireless antenna. Nah ini wireless antenna jadi yang tadi dihubungin dengan bagian IC itu kan. Nah ini ntar yang bunder-bunder itu teman-teman itu dipasang sama begini jadi biar ada wirelessnya gitu loh. Ya ini. Nah terus selanjutnya yang terakhir adalah power. Nah ini kabel power teman-teman yang tadi yang di power supply gitu. Nah ini ya kayak gini teman-teman ya. Ya mungkin untuk pengenalan device-nya udah ya teman-teman, mungkin dan nanti kalau misalkan kurang jelas atau mungkin nanti teman-teman bisa praktik sendiri di rumah. Nanti dari itu bisa ditakutik lah namanya SSD-nya atau desktop-nya. Nah ini lebih ke arah ini ya, show-nya bagaimana cara pemasangannya seperti itu. Nah ini cara pemasangannya. Ini teman-teman nih, kalau kita punya di sini cara pemasangan seperti itu. Ini ada, seperti itu. Jadi ada tutorialnya, cara pemasangannya. Ready back, tuh seperti itu teman-teman ya. Balik, nah kayak gitu. Nah, terus, jadi apa ya? Bagaimana? Ini tuh keren gitu tutorialnya. Jadi enak gitu. Kalau misalkan kita close ya, terus ini cara pemasangan ininya. Nah seperti itu RGA, terus ini ditarik gitu. Jadi ini sih keren banget sih apa ya, ini adalah yang paling keren lah menurut saya gitu ya. Terus power stereo, nah ini bautnya, ini RAM-nya kayak gini, nah tuh kayak gitu. Kalau pasang lagi gitu teman-teman ya. Jadi cara masak RAM gitu ya. Nih kita lepas nih. Ya. Ketika pasar ya. Nah, gitu teman-teman. Jadi cara pemasangan seperti itu. Jangan di RAM satu juga gitu. Klik aja. Kita lepas nih. Pasang lagi sih. Mantap. Nah, ini ada CPU nih. Nah, ini prosesor. Nah, misalkan mau kita pasang nih prosesornya, nah gitu. Pasang. Terus habis itu kita cari headsingnya, masuk ke sini. Nah, pasang di benar-benar sampai hasil.
itu udah pasang di kunci. Ini wadah teknik. Kalian. Nah, lagi. Udah, kita harus diklik 2 kali teman-teman baru itu. Nah, ini jadi habis itu baru kita pasang nih apanya pohon di sini ya. Nah, habis itu kita pasang NC. Ini ada warna di sini. Kalau mau pasang NC boleh. Ini baru yang di motherboardnya. Ini baru pasang yang motherboard. Nah, ini masih ada sisiran yang ada adapter card. Ini adapter card. Nah, ini adapter card itu jadi tadi yang saya pakai NC, wireless, adapter dan seperti itu. Ini apa ya udah bisa teman-teman, jadi enak kita buat belajar juga. Ini ada NC nih kita pasang. Wah, sama lagi cuy. Nah, ada pasang ini. Ini juga melepas aja. Udah pasang. Cuma NC. Wah, mantap, keren kata teman-teman ya. Nah, terus ada VGA nih, mau lolos. Nah, pas aja teman-teman. Pasang VGA pada mantap ya. Gitu. Terus nah, dari sini ini selesai nih bagian untuk yang kartu-kartunya. Sekarang kita masuk ke internal drive. Nah, internal drive itu habis ya. Nah, kita mau pasang habis nih, kan ada ini casing ya teman-teman, ini bagian casing. Ya, kalau mau cabut tadi bisa cabut aja. Ini kita pasang habis nih. Oke. So, pasang. Tarik ini buat ini dibuka. Kita pasang optical deh. Ini tampangnya seperti ini teman-teman. Jadi hasilnya pasang di sini, terus apa namanya? Di sini. Nah, ini apa kita ada teman-teman ini kata apa? Ini kita tarik. Nah, ini kira-kira seperti ini ada teman-teman. Terus yang kedua adalah kita masuk ke yang device eksternal, tampilan luarnya biasanya itu casing ya, jadi kalau ada habis bukan habis sih, lobby disk nanti kita pakai seperti ini tampilan depannya. Ini lobby disk atau bisa semua buat CD drive, CD biru. Nah, ini ada apa sih namanya tempat lobby disk ya. Ini seperti itu teman-teman. Nah, kita pasang kabel. Ini kabel yang saya bilang tadi tuh, jack-jacknya tuh di mana aja. Pasang-pasangnya ini kabelnya di mana, ini kemana, ini kabel-kabelnya di sama dia tuh. Nah, itu ada. Jadi kalau kita klik nih, tuh dia langsung pasang. Nah, tuh cara pasang gitu. Pasangnya tuh harus begini teman-teman. Nah, harus masuk. Nah, kalau itu seperti itu memang menjadi pasangnya tuh di sini ya. Terus sini ada kabel bawah yang pasang di sini. Nah, seperti itu teman-teman bisa memasang di dalamnya. Jadi nggak bisa begini, tapi begini. Jadi berarti sesuai dengan yang di sini ya teman-teman. Sampai benar-benar pas. Ya, ini dapat masih di sini ya. Ini juga ini pasangan di sini. Ini tuh buat ke DVD tuh. Kan salah seperti itu ya teman-teman ya. Ini buat apa? Biasanya ini buat hard disk. Teknik aja. Tuh. Iya, mantap. Gitu ya teman-teman ya. Ini terus ini pas tiketnya. So, ini cara pemasangannya ini sesuai dengan ya. Usahakan lah ini kalau pemasangannya teman-teman harusnya begini ya, seperti itu ya. Jadi di sini tutorialnya benar-benar apa ya teman-teman, banget di sini. Ini bisa belajar. Nah, nanti kalau sudah jadi itu di sini jadi seperti ini, ada mouse, ada keyboard, basis monitor. Nah, sini tuh keren kan teman-teman, bisa tuh. Wih, nah jadi kayak gini tuh. Mantap kan teman-teman. Nah, ini yang tadi saya bilang yang pakai
ini colokan mouse, ini colokan keyboard, ini power, ini kabel LAN, ini kabel VGA, ini kabel yang isinya wireless dari network ini. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, kemudian ini kita explore. Nah, ini kita bagian-bagian. Ini apa sih namanya? Power supply. Ini siapa namanya? AC. Ini apa sih namanya? Optical drive. Jadi kalau di sini ada floppy disk, ini hard disk. Jadi kalau udah dibalik itu kita taruh ini seperti ini. Terus ini ya SATA. Ini ya apa sih motherboard yang memang motherboard ini? Apa sih namanya? Wireless IC. Ini apa sih IC? Ini kan kita ini kalau jadi saya seperti ini teman-teman. Komputer namanya ini namanya apa sih? Floppy disk. Ini apa sih? Jadi bisa. Jadi teman-teman tuh di sini tuh benar-benar dikasih tahu ini per device loh kita belajarnya gitu. Nah, power supply, ini jadi adapter, NIC dan sebagainya. Terus ini juga, nah ini atas tampilan optical drive ini tampilan atas nih. Nah, ini di dalam casing ceritanya. Power supply, ini floppy disk, ini hard drive, ini VGA, ini kabel SATA, ini kabel NIC, terus ini port apa, motherboard, ini RAM, ini tampilan belakang nih, ini tampilan belakang power supply, ini motherboard, ini headset, tampilan belakang ini ada headset juga, ini adapter, SATA. Nah, di sini tuh floppy disk, jadi benar-benar jelas teman-teman ya. Wah, pokoknya mantap dah kalau buat belajar teman-teman di. Oke, kalau untuk PC sekian dulu dari saya. Nanti kita lanjutkan tutorial berikutnya sama videonya ya. Sampai di sini dulu teman-teman. Ya, selamat sore. Oke, gimana teman-teman? Tutorialnya keren banget ya. Oke, yang penting bisa tahu sih apa itu si PC ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke notebook ya. Apa sih itu notebook? Kita cek dulu. Ya, notebook adalah notebook atau lebih dikenal dengan laptop adalah perangkat komputer yang minimalis ya, yang bisa dibawa kemana aja dengan monitor, mouse dan keyboard yang sudah dibuat menjadi satu sesuai dengan PC. Jadi maksudnya adalah, jadi itu PC itu dibuat ke laptop itu di kayak semacam fungsinya tuh diminimaliskan kan, ibarat kata dari yang berat, yang butuh monitor, yang butuh mouse, yang butuh keyboard gitu, dibuat seminimal mungkin menjadi suatu device komputer yang hampir serupa tapi yang lebih enak gitu dibawa kemana-mana gitu. Nah, untuk tutorial pengenalan notebook itu apa sih? Akan kita bahas juga sama seperti komputer. Oke? Check this out, teman-teman. Stay tune. Nah, sekarang kita masuk ke berikutnya adalah bagaimana cara mengenal device laptop. Nah, device laptop itu fungsinya sama teman-teman kayak PC ya, cuman ini laptop itu adalah suatu device komputer itu yang fungsi dari PC itu dialihkan didesain dengan bentuk yang lebih minimalis. Fungsinya adalah yaitu untuk bisa dibawa kemana-mana, kita bisa buat kerja di kafe, bisa kerja buat di teman atau dimanapun ya, meeting yang terserah kita ya, ketika laptop ya itu bisa buat kerja. Nah, sekarang juga laptop sudah berkembang ya teman-teman juga ini dari sisi juga pasti sudah berkembang lah sesuai dengan perkembangan zaman. Tetapi di sini saya coba pengen kenalin teman-teman apa sih dalamannya itu laptop gitu ya. Kita akan coba sekarang ya teman-teman. Kita klik aja dari sisi ini ke virtual laptop. Nah, ya sama mungkin kalau teman-teman udah lihat tutorial yang tutorial dari cara penggunaannya pertama PC sama seperti kayak laptop juga. Di sini tuh lebih ke arah tutorial bagaimana cara penggunaannya. Ya, seperti itu ya. Kita percepat aja. Nah, ini adalah tampilan dari laptop lah. Laptop dalam kondisi seperti ini. Terus mana sih teman-teman dari belakang? Mana sih ya tempatnya? Mana sih ya tempatnya? Mana sih tempatnya? Baterai. Pertama kita masukkan di sini ada kita buka mode. Nah, kita buka pakai power bank. Terus sekarang buka ini
sih diperkecil ya pasti ukurannya akan lebih kecil dong, ya kan? Benar nggak? Betul. Nah ini terus kita ya udah kalau dari itu kita buka nih, klik ini ya, terus kita buka. Nah ini RAM-nya seperti ini ya teman-teman, dalamannya begini. Nah terus kalau kita bisa pasang lagi, udah klik ini kan, klik zoom. Nah seperti ini jadi kita tinggal pasang sesuai dengan portnya. Nah ini yang pendek, yang ini teman-teman ya, pastikan susunannya seperti ini. Jadi ketika dibalik, sisi dibalik, ini kamu pastikan gitu, ukurannya harus seperti ini teman-teman. Nah ini ya, ini kita pasang sesuai dengan portnya, yang pendek di sini, yang panjang di sini. Nanti akan menjadi seperti ini. Nah kita coba jadi, tutup lagi kayak gini. Terus yang kedua kita bahas harddisk. Nah ini harddisk dari harddisk aja. Nah di sini. Nah laptop dulu itu beda sama laptop sekarang. Jadi sekarang bawa nih, kita buka mau harddisk. Nah ini harddisk. Nah ini harddisk. Nah inilah harddisk. Ini harddisk ya. Ini di sini kenapa ada bautnya ini buat ngecengin harddisknya, kalau misalnya lagi dikencengin ya nanti hasilnya lepas dong teman-teman. Ya kan ya. Ada dibuka aja. Nah seperti ini. Ini casingnya buka aja. Nah, ini tampilan harddisk seperti ini. Ya, kalau dibedah nih kayak gini harddisknya. Nah kalau musuh kita nih teman-teman kayak gini harddisk. Ya portnya, ini slotnya. Nah ini mereknya teman-teman ya. Mereknya itu terserah teman-teman, nanti kalau misalnya mau ada rencana update harddisk, ini di sini pokoknya tipe-tipe semua harddisk pasti ada di bagian atas sih. Misalnya mereknya, terus ukurannya, terus voltasenya di sini bisa lihat teman-teman ya. Ini bagian bawah. Kalau udah, kita berikan lagi visualisasi. Terus yang ketiga adalah baterai. Baterai ini namanya baterai Excelsior. Nah ini baterai teman-teman. Nah baterai dulu sama baterai sekarang. Ini kita baterai apa dulu? Kenapa? Karena baterai apa dulu bisa dicoba pasang dan gak ribet kayak sekarang. Oh teman-teman, sekarang baterai nangis sih kalau misalnya udah rusak. Mah, baru saya drop nih, aduh. Ya udah nak, kamu ganti, terus habis itu udah beli baterainya. Mah, kenapa lagi? Gak bisa masangnya mah. Ya udah, kita servis aja nak. Seperti itu ya gitu teman-teman ya. Ya itu. Jadi ya enak kan. Dan itu udah pada sekarang. Jadi nanti baterainya itu nanti dipasang teman-teman di sini. Kita pasang di sini. Jadi kalau misalnya mau pasang baterai pasti itu kita di sini. Baterai ini. Oke, lanjut ke berikutnya. Ini ada apa ya? Ini tampilan atas, ini mau saya dipasangnya ada casing atas. Nah ini locking wire yang tiga nih, jadi kita mau bahas juga. Jadi tampilan atasnya ini tuh, kalau beda. Yang ini kalau sama itu pasang lagi. Jadi casing lah, ibarat kata casing kita casingnya ya. Nah ini kira-kira nanti kalau misalnya jadi seperti ini port-portnya ya teman-teman. Gitu. Ini port-portnya ya begitu. Monitor kabel, keyboard kabel. Nah ini seperti itu. Tampilannya seperti itu. Ini ada mouse, terus ada misalkan ini kabel ya, kabel power, terus kabel printer, kabel mouse, kabel keyboard dan sebagainya. Ini akan jelas di sini. Itu kita masukkan teks sekarang. Ini nah ini kita kira laptop nih, kita buka. Nah kita buka, kita banyak coba ya itulah. Nah terus ini tampilan kalau kita buka. Nah kayak gini. Ini mikrofon, biasanya mikrofon itu sekarang tuh apa ya, buat rekam teman-teman ya, buat rekam suara. Misalnya kita buat rekaman kayak saya sekarang buat rekaman ini kita pakai mikrofon. Terus ini ada namanya indikator. Jadi ada wireless, terus loading kalau misalnya komputer kita nyala apa enggak, terus power apa namanya baterai itu kita nyala apa enggak, terus apa namanya status ininya loading nyala apa enggak, itu jadi di status indikator. Terus ini ada namanya volume control. Nah ini untuk casing yang seperti ini saya tahu ini adalah laptop baru ya teman-teman, jangan sampai kayak laptop sekarang. Tapi ini adalah sama sebenarnya teman-teman, kayak laptop sekarang itu agak berbeda ya. Terus ini
tombol numerik ya atau alfa numerik, nah ini semuanya. Nah ini Pak ada huruf Q sampai M, terus ada buat ketik lah gitu ya. Terus ini ada paling fingerprint dulu ada fingerprint, cuma sekarang tuh lebih canggih lagi tuh langsung di touchpad ya teman-teman ya. Terus ini ada scroll button itu jadi kayak buat ngegerak ke bawah ke atas ya teman-teman ya. Jadi kita nggak pakai mouse itu lebih enak gitu pemakaiannya. Terus ini ada klik kiri, biasanya mouse tuh biasanya kita kalau misalkan klik, misalkan kita kalau klik itu kita pakai right mouse. Terus misalkan kita copy paste itu kita pakai right mouse gitu ya. Nah ini semuanya tergambar di sini ya. Oke. Terus masuk sini tutup. Nah, tadi yang atas itu ada monitor ya. Nah ini optical drive. Nah ini DVD. Nah, gitu ya. Nah, DVD-nya lebih kecil ya teman-teman, dekat dari sisi ya. Nah ini mereknya DVD-nya apa, terus fotonya gimana itu ya di sini. Terus ini ada optical indikator. Di sini yang video. Terus ini apa? Cek bentarnya kalau misalnya ngeluarin optical drive-nya itu gimana. Terus ini ada disk emergency kit. Nah ini disk emergency jadi itu fungsinya kalau misalkan rusak gitu bisa diganti. Nah ini ada port nama VGA port. Nah misalkan kita mau show ke proyektor, nah itu kita pakai VGA port. Atau sekarang udah ada zaman itu ada namanya HDMI. Sekarang ya teman-teman, kalau dulu tuh zaman cuma VGA ya teman-teman maklum ya. Kan perkembangan zaman juga teman-teman ya. Diputar lagi. Belakangnya itu ada baterai. Nah tadi saya bilang tuh baterai itu pasangnya di bawah nih. Tadi kalau misalnya beda kayak gini teman-temannya. Terus ini ada AC power. Nah AC power itu buat power teman-teman ya. Sekarang kalau laptop gak ada power gimana hidupnya kalau misalnya baterai habis ya gitu ya teman-teman ya. Terus yang ini adalah power port. Nah power port bisa dipakai untuk printer, bisa dipakai buat apa gitu, device-device ya. Tapi sesuai dengan port yang ada di laptop tersebut. Nah ini yang bagian atas teman-teman ya. Ini ada Bluetooth. Terus ini indikatornya ya, ibarat status. Terus habis itu ada standby. Nah ini tipe laptop ya macam-macam gitu, maksudnya indikator mau taruh di atas atau di bawah terserah. Pokoknya di sisi Cisco itu cuma ngajarin ya inilah yang standar yang ada di laptop gitu seperti itu ya teman-teman ya. Terus ya, nah itu seperti itu. Jadi ya kira-kira dari sini mungkin teman-teman udah paham ya, untuk laptop tuh ternyata ya sama lah kayak PC ya gitu, cuma tapi itu lebih kecil ya. Laptop sama netbook sama ya teman-teman ya, cuma ukurannya lebih kecil aja gitu teman-teman ya. Jadi ya enggak, jadi teman-teman gak usah bingung ya, Pak saya nggak sama contoh, Pak Bu saya mau beli netbook itu apa ya mas kesulitan? Netbook itu sama tuh kayak laptop, cuma tampilannya lebih kecil. Oh gitu ya mas. Udah kalau misalnya kamu tidak baca netbook ya udah aja gitu. Oh ya udah gitu, pasti lihat kok ukurannya sih, kok ukurannya jadi kecil sih Pak? Setahu ibu sama bapak laptopnya gede loh gitu. Iya bukan, karena sudah pakai modern. Jadi laptop itu semakin berkembang sekarang itu ya, jadi kecil. Jadi fungsinya juga fungsi sama, cuma di PC itu jadi ukuran lebih kecil. Oh gitu. Jadi kalau misalnya ada itu teman-teman ya. Oke, kira-kira apa namanya informasi dari saya dari situ cukup sekian untuk laptop ya. Nanti kita akan belajar di next berikutnya di session apa sih namanya pengenalan device baru namanya PC Stick ya. Oke teman-teman. Oke teman-teman, stay tune di ini apa namanya di pelajaran ini dan semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Ya dadah. Oke tadi udah disimak ya teman-teman, apa sih tuh laptop terus dalamannya itu apa sih, mungkin udah lebih jelas kali ya. Mungkin kalau misalkan ada pertanyaan, dan saya siap sih, saya sih siap ditanya apa nanti, karena bisa kontak saya atau nanti di subscribe di apa ya di YouTube ya. Lanjut kita langsung ke netbook ya teman-teman ya. Netbook, what is that is netbook? Tadi kan mungkin udah saya jelasin ya di sesi apa ya sampai di sesi laptop. Mungkin hampir sama, cuman netbook itu lebih kecil ya teman-teman. Ya pasti inch-nya juga lebih kecil. Yang biasanya laptop itu cuma laptop 14 in ya, netbook ya 12 in. Jadi netbook itu apa sih? Netbook atau dikenal sebagai laptop ini adalah perangkat komputer yang bentuknya lebih minimalis dan ringan dibanding notebook dan PC. Dan biasanya ini dipakai untuk orang yang tidak suka membawa berat. Nah ini pasti, karena hampir semua sekarang ya orang tuh maunya gue pengen punya laptop bisa presentasi dimanapun dan bisa ngerjain apapun,
terus gue nggak mau nambah tas gitu ya. Itu makanya sekarang teknologi itu semakin maju ya, diciptakan adalah notebook, jadi kita bisa presentasi dimanapun, bisa ngerjain Word atau misalnya Excel, misalnya ada deadline kerjaan itu bisa di mobil, bisa dimanapun gitu. Jadi lebih enak lah sekarang untuk mobilitas ya. Jadi makanya netbook itu ya mungkin dari laptop ya, kalau orang yang visualnya nggak suka yang kecil ya pasti pilihnya laptop. Tapi kalau misalkan orang yang suka yang mobile gitu, atau mobile, atau yang nggak mau bawa berat banyak dan maunya dalam satu tas itu ada notebook, ada dompet, pokoknya ada ini pokoknya buat kerja, itu ya kan pasti pilihnya laptop ya. Kalau untuk apa ya, deskripsi mungkin nggak usah saya jelasin, mungkin hampir sama sih kayak notebook, cuma bentuknya lebih kecil. Mungkin saya akan lanjut ke PC stick ya teman-teman. Apa sih itu PC stick? Nah ini adalah suatu teknologi baru yang diciptakan oleh semua vendor kayak Asus, kayak Intel ya, beberapa sana. Itu PC stick itu apa sih PC stick itu? Nah, PC stick adalah sebuah perangkat komputer super minimalis yang fungsinya hampir sama seperti PC, laptop, dan netbook pada umumnya, tapi dimodifikasi itu dalam bentuk USB. Wow, apa sih itu? Wah, pasti teman-teman pasti apaan tuh PC stick? Ajar gitu kan. Ya, nanti akan lihat ini. Jadi saya ada video tutorial sedikit apa sih itu PC stick. Nanti mungkin teman-teman bisa lihat ya dengan video ini. Oke, check this out. Hi, my name is Haley Strength, and today I'm going to be doing an unboxing of the Intel Compute Stick. What really differentiates the Intel Compute Stick from the many media streaming sticks on the market today is that this is an entire computer on a stick. Anywhere you have a monitor or a TV, you can also have a Windows-based computer. It features a quad-core Intel Atom processor and comes preloaded with Windows 10. So let's check out what comes in the box. The first thing you're going to take out of the box is the Compute Stick itself. Next, you're going to find the Quick Start Guide and instructions, HDMI extension cable, power adapter, and USB cable, and 5 international plug adapters. The Intel Compute Stick has 2 gigs of RAM, 32 gigs of storage, built-in Wi-Fi, Bluetooth 4.0, and it comes preloaded with Windows 10. So first on this side, you can see that it has one USB 2.0 port, a micro USB port with a power connector, and a power button. Here on the other side, we have a micro SD card slot, so you can add up to 128 gigs of extra storage. On the front, there's a power LED, security notch so you can lock down the device, and then you can see the fan. The Intel Compute Stick is one of very few devices that uses a fan, which is extremely quiet and provides reliable performance. To power it on, we recommend using the included AC power adapter and USB cable. Please remember not to use the USB port on your TV. It does not provide enough current to keep up the Compute Stick. If your TV's USB initially powers the Compute Stick, there still could be issues when it needs larger current draws. To set up your Compute Stick, we recommend using a keyboard such as this Logitech K400 equipped with a unifying receiver. This allows for a single USB port for keyboard and mouse. Bluetooth works as well, but devices can't be used during setup. Once your Intel Compute Stick is up and running, you can also use the Intel Remote Keyboard app. This allows Intel Compute Stick users to conveniently control their devices via their Android or iOS-based smartphone. This app can be downloaded for free from the Google Play Store or the Apple Store. Now all you have to do is power it on and walk through the standard Windows 10 setup process. Enjoy your Intel Compute Stick. Nah, gimana teman-teman? Udah dapat kan? Kayak gambaran PC stick itu apa? Jadi komputer itu sekarang udah dalam bentuk USB ya teman-teman. Jadi udah semakin zaman tuh semakin canggih dan kebutuhan kita juga semakin tinggi kita akan komputer. Jadi tergantung dari teman-teman ya beda yang mana. Oke. Nah, dari penjelasan 4 tadi itu, jadi kita masuk ke tips and triknya sekarang ya. Oke, yang pertama adalah kita masuk ke kelebihan dan kekurangan. Jadi selain yang tadi saya presentasiin itu, ada sih kelebihan dan kekurangan yang mesti teman-teman pertimbangkan dalam membeli device. Pertama PC ya, kita baca dulu. Kelebihannya itu kalau menurut saya adalah satu, hardware yang lebih kuat satu. Yang kedua adalah mudah untuk di-upgrade. Terus yang ketiga adalah lebih nyaman untuk digunakan oleh orang pasti, karena di komputer itu ya mudah buat game, buat apa, jadi itu enak. Nah kekurangannya adalah yang tadi saya bilang, membutuhkan ruangan yang cukup besar untuk tempatnya, terus itu nggak bisa dibawa kemana-mana ya. Yang namanya PC
masa kalian mau bawa PC sama monitor sama keyboard ke dalam tas, kan nggak mungkin gitu, itu gede teman-teman, nggak mungkin lah gitu. Terus yang kedua adalah notebook ya pasti punya kelebihannya. Itu satu adalah mudah dibawa kemana-mana, terus lebih nyaman untuk digunakan kapanpun dan dimanapun, terus kualitas hardware tidak jauh beda dengan PC. Nah ini keunggulannya dari notebook. Tapi kekurangannya adalah satu, notebook itu lumayan agak berat untuk dibawa kemana-mana. Terus yang kedua, tidak bisa di-upgrade kecuali RAM sama hard disk. Jadi namanya laptop itu udah, motherboard itu udah on-board, yang paling bisa diganti itu paling hard disk sama RAM. Terus pemakainya tidak bisa lebih lama karena dia kalau misalkan dia punya baterai itu, baterai itu kalau sampai ngecas dalam waktu yang lama itu lama-lama akan bocor. Jadi cara mengantisipasinya adalah itu, jadi kalau misalkan udah full kita cabut baterainya, terus nanti kalau misalkan udah ada semacam tirit, nah itu biasanya itu kita cas, jadi kita cas. Jangan sampai laptop apa notebook itu lowbat bener, jadi nanti kalau misalkan itu udah susah nyala ya, karena setiap kita punya elektronik apapun ya, kalau sampai device-nya habis itu harus pasti itu mau handphone, mau laptop itu dia walaupun udah habis baterai itu pasti masih sisa, karena dia ada semacam kayak semacam power untuk menghidupkan, jadi wajib ada sisa sekitar 5% gitu. Jadi usahain teman-teman kalau misalkan mau pakai laptop, pakai handphone apapun itu, kalau sudah lowbat ya matiin aja handphone ini biar gak susah nyalainnya. Terus yang ketiga, notebook itu mungkin hampir sama dengan laptop, itu kurang kecil yang tadi saya bilang, dan monitor yang biasanya 14 in tapi di netbook itu cuma 12 in. Nah, kelebihannya adalah ringan dan ukurannya itu lebih kecil dibanding notebook, terus lebih nyaman digunakan, dapat di badan, terus dapat dibawa sesuai dengan tas yang dibawa. Nah itu ya tadi kelebihannya. Jadi kalau orang yang nggak mau ribet, misalkan mau bawa notebook, mau bawa itu makanan dan sebagainya, dalam satu tas itu pasti orang mikirnya mau presentasi, mau kerja di manapun itu pasti baunya notebook, karena netbook itu diciptakan memang untuk selain ringan, jadi emang device kecil dan mudah untuk masuk tas gitu sih. Kekurangannya adalah pemakaian itu tidak bisa lama ya semakin semakin canggih teknologi juga ya pasti ada kekurangannya ya, pasti ya notebook itu baterainya itu nggak setahan kayak laptop ya. Laptop itu ya karena besar ukurannya, pemakaian baterainya juga ya pasti besar, tapi kalau netbook ya kecil gitu ya, pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Terus butuh perawatan kan HP-nya agak lemah. Nah untuk kekurangan dari notebook ini adalah kalau misalkan kotor, contohnya kotor atau device-nya rusak itu ya pasti biaya juga akan lebih gede gitu. Terus yang penting adalah kita tuh kayak melihara barang ya, bisa kita punya handphone pokoknya kalau ada debu dikit dibersihin gitu, karena device-nya itu karena kan semakin canggih teknologi juga kerentanan kerusakannya itu semakin besar, karena banyak beberapa device yang dibuang gitu ya, yang tadinya bisa buat kerentanan tapi diminimalisasi gitu kan, jadi yang penting komputer ini bisa bisa lebih oke lah, canggih teknologinya tapi tidak kerentanan untuk kerusakan itu semakin besar gitu sih. Nah yang keempat adalah PC stick. Nah ini PC stick adalah model baru itu, tapi kekurangannya ya kelebihannya itu adalah yang saya tulis di sini, lebih simpel dan praktis dalam membawanya, itu sangat ringan dan sangat pas untuk anda yang tidak suka ribet. Nah suka ribet tuh ya bawa laptop, bawa netbook masih berat juga, udah pakai PC stick ya kan. Terus yang ketiga adalah nyaman untuk digunakan. Nah kekurangannya adalah ini harus punya monitor USB atau projector juga digunakan. Jadi kalau misalnya mau presentasi atau misalkan kalian itu, jadi harus ada media sorot atau media buat ngelihat apa sih yang di dalam stick gitu sih. Terus yang paling gak enak tidak bisa diupgrade. Terus kalau udah rusak, wah mendingan beli baru deh daripada itu. Jadi harga itu sama kayak beli baru sih sebetulnya sih ya. Intinya seperti itu ya teman-teman. Jadi udah kelebihan kekurangan udah tergambar ya teman-teman. Jadi mana yang kalian pilih, mana yang kayak itu. Jadi ya terserah kepada kalian ya. Selanjutnya adalah komputer berdasarkan kebutuhan. Nah kebutuhan itu ya setiap user tuh pasti kan mempunyai kebutuhan. Pertama saya kategorikin, yang pertama adalah desain. Komputer itu biasanya itu dibeli dengan membutuhkan spek yang tinggi, minimal untuk spek RAM adalah 8GB dan VGA, NVIDIA atau AMD Radeon 2. Nah ini biasanya kalau untuk komputer desain tuh pasti komputer itu speknya spek tinggi teman-teman ya. Jadi kebutuhan kita itu komputer itu semakin tinggi ya, tergantung dari pekerjaan juga,
tergantung dari ya apa yang kita pakai setiap hari, dari softwarenya itu speknya juga semakin tinggi, terus kebutuhan juga semakin tinggi ya itu, jadi kita pasti speknya juga nambah. Terus yang kedua adalah tipe yang komputer besar kebutuhan itu adalah bisa dijual kembali. Nah komputer itu jadi misalkan gini, suatu saat misalkan saya mau beli laptop Asus ROG misalkan. Nah suatu saat nanti kalau misalkan saya mau kawin ceritanya, sebagai contoh ya, ini nanti Asus ROG ini bisa saya jual lagi. Nah itu ada tipikal orang seperti itu. Jadi komputer ini bisa dibeli untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan. Nah ketika sudah digunakan bisa dijual kembali. Yang ketiga adalah ada yang kebutuhan adalah harga sesuai dompet. Jadi kita punya kebutuhan tapi dompet kita tuh atau misalkan dana yang kita punya itu nggak apa ya, nggak pas gitu untuk buat apa ya, buat beli itu. Jadi ya kita beli sesuai dengan harga, misalkan ada 2 juta ya beli 2 juta gitu ya. Jadi makanya saya kategori komputer ini bisa dibeli sesuai dengan yang dimiliki. Biasanya komputer ini atau komputer bekas. Nah komputer bekas biasanya gitu. Kalau baru sih nggak mungkin teman-teman, karena baru itu pasti mahal gitu ya. Terus yang keempat adalah dibuat usaha atau kerja. Komputer jenis ini bisa dipakai untuk usaha atau operasional atau misalkan buat pendidikan di apa ya pokoknya berbasis usaha ya gitu ya. Biasanya kantor MNC ini buat itu bisa dibuat dipakai sendiri, atau misalkan kita bekerja di kantor kita pakai AC kita sendiri. Jadi ya kalau komputer kita nggak dikasih sendiri perusahaan, gimana kita kerjanya kan? Berarti otomatis kita harus beli, nah kan gitu ya. Lanjut ke slide berikutnya adalah sebelum membeli komputer. Nah ini adalah faktor-faktor yang harus dipenuhi teman-teman sebelum beli komputer. Itu pertama adalah kita harus tahu aktivitas atau kerjaan kita tuh apa sih, yang dibutuhin tuh apa sih gitu. Jadi yang aktivitas yang kita lakukan dengan komputer tuh apa aja gitu. Terus yang kedua adalah spesifikasi komputer yang dibutuhkan. Nah pekerjaan teman-teman tuh misalnya contoh admin itu butuh apa sih? Kita buat kerjaan Excel, buat itu kita butuh yang apa ya, super cepat lah gitu. Misal Excel kita ngerjainnya 4 sheet, lemot buat itu, berarti kita butuh komputernya tuh seperti apa gitu. Jadi teman-teman tuh udah bisa ngebayang saya butuhnya RAM 8, prosesornya berapa, jadi udah bisa ngebayang lah seperti itu. Terus yang ketiga adalah spare part yang boleh dicari. Misalkan teman-teman komputernya milik sendiri gitu ya, kalau rusak itu siapa nih saya mau benerin gitu. Jadi teman-teman tuh udah tahu ke tempat belikannya atau punya teman terdekat kah yang bisa memperbaiki komputer kalau misalnya komputer teman-teman rusak. Jadi udah bisa ngebayangin, jadi udah tahu lah. Jadi kalau misalnya ada apa-apa teman-teman jadi udah bisa tahu. Terus yang keempat adalah mudah dibawa ke berbagai tempat. Nah berbagai tempat ini pasti laptop ya, pasti nggak mungkin beli PC dong. Nah itu laptopnya itu jadi enak, jadi mau kerja dimanapun. Jadi laptop itu selalu menemani kapanpun dan dimanapun teman-teman aktivitasnya. Terus yang kelima adalah mencari harga referensi. Nah harga itu juga paling referensi harga itu paling penting sih teman-teman. Kita nggak mungkin beli laptop itu kalau nggak punya duit ya kan gitu ya. Nggak punya duit tuh ya kita nggak bisa beli laptop. Jadi teman-teman tuh harus nyari budget yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan sesuai dengan budget teman-teman. Jadi jangan sampai memaksakan dan sampai hutang. Jangan teman-teman, lebih baik kalian itu beli laptop itu sesuai dengan yang dibutuhkan kalian aja dan kebutuhan kalian. Jangan maksain. Nanti kalau ada punya rezeki lebih, ya lihat aja komputernya, nggak usah beli baru gitu ya. Terus yang terakhir adalah menanyakan kepada ahlinya. Contoh, teman-teman nanya ke saya, Mas Fajar, saya butuh komputer itu dengan spek ini gitu. Saya butuh buat ini. Oh ya Bu, Ibu beli komputer ini aja gitu. Jadi menanyakan yang lebih ahli. Jadi terkesannya ibarat kata teman-teman tuh nggak kosong gitu. Di laptop itu ada banyak apa sih yang harus saya beli. Jadi teman-teman nggak asal ke toko komputer udah harga itu 6 juta speknya apa. Karena itu jadi nggak ada, karena informasi kita dibohongi gitu. Jangan sampai seperti itu. Nanti pas udah nyampe rumah kok lemot ya, jadi nyesel gitu. Jadi ibarat kata jangan sampai seperti itu ya teman-teman ya. Terus lanjut. Nah media referensi pembelian laptop. Nah ini referensinya teman-teman. Selain dari teman-teman itu ada YouTube juga sebagai media referensi teman-teman juga. Terus ada e-commerce gitu, selain YouTube juga e-commerce juga referensi juga banyak. Jadi kalian tuh bisa ngeliat di situ referensi terus rating dari komen customer, dari pelam itu bisa dilihat di situ. Terus media sosial juga paling penting nih, Instagram, Facebook, Twitter juga ada sekarang udah canggih banget ya teman-teman. Jadi ya kita mendapat referensi dari media sosial mana pasti dapat, nggak mungkin nggak ada gitu. Jadi kita cari itu Pak. Terus yang keempat adalah katalog. Nah katalog ini biasanya tuh dapat kita pas pameran. Nah kalau kita mau cari harga diskon dari komputer itu ya biasanya itu kita nyamperin pameran. Diskonnya itu bisa 2 juta, bisa 1 juta. Nah itu lumayan gitu teman-teman. Jadi manfaatin lah kalau misalnya ada pameran komputer itu manfaatin. Jadi mau LG yang tadi 20 juta bisa jadi 15 juta itu di pameran. Jadi
di katalog itu mungkin nggak mungkin bohong, karena kita jelasin juga sama salesnya, juga kita dikenalin sama produk, dan kita juga coba produknya juga lebih enak sih dari katalog kita gitu ya. Jadi ya terserah teman-teman referensi dari mana, jadi ya tergambar dari saya menurut aja tentu itu ya. Selanjutnya adalah syarat membeli tempat belinya gitu ya. Yang pertama adalah toko itu bisa ditelepon. Kenapa gitu? Kenapa sih Jar toko itu bisa ditelepon? Kalau nggak bisa ditelepon gimana kita pesennya gitu? Ya kan? Sama kayak gitu ya. Yang kedua adalah jaringan penjualan luas. Jaringan penjualan luas itu adalah toko itu sih udah dikenal di mana aja gitu. Jadi kalau kita nggak ada referensi atau misalnya nggak ada gambar itu nggak mungkin toko itu laku ya. Terus yang keempat, yang ketiga adalah bisa dipesan. Dipesan itu ya maksudnya kita saat calling, Pak saya pesen laptop 3 gitu. Kalau nggak bisa dipesan ya ngapain gitu, cari aja toko lain, repot banget ya. Terus yang kedua adalah pengiriman on time. Nah ini kalau kita misalkan urgent, Pak saya butuh laptop misalkan SP kirim sore ini gitu, bisa nggak Pak gitu. Misalkan dia bisa, tiba-tiba nggak on time, nah berarti kan rating faktor saya jelek, berarti kita harus nyari toko yang lebih bagus ya kan. Terus yang ke itu adalah menawarkan solusi terbaik ya. Kita sebelum kita beli laptop kita tanya dulu, Pak saya butuh kebutuhannya ini. Jadi kalau misalkan dia tidak menawarkan solusi terbaik buat kita, ngapain kita beli di tempat itu gitu kan ya. Terus yang keenam adalah sudah baik dikenal lah. Kalau udah baik dikenal pastilah bagus lah. Baik dikenal terus ada ide ya pastilah kita milih yang seperti itu kan. Gak mungkin lah kita nggak dikenal terus kita di konsumen, kecuali kita teman dekat ya. Yang tujuh adalah tempat mudah dicari. Nah selain itu ya tempat mudah dicari, pastilah kalau nggak mudah dicari ngapain kita nyari toko laptop, ngapain kita ke toko itu, ngapain kita beli komputer gitu kan kalau misalnya nggak dicari. Terus yang ke-8 adalah toko sesuai dengan kriteria. Nah kalau nggak ada kriteria, misalkan kriterianya toko ini, wih bagus nih pelayanannya, wih bagus nih harganya gitu, pasti kan ada kriteria dari kita ya gitu. Nggak mungkin lah kita beli barang itu nggak ada kriteria, nggak mungkin ke setiap manusia itu pasti. Terus yang ke-10 adalah bisa dikirim ke rumah. Nah ini yang paling penting, kita serba sibuk kita gitu, dan kita butuh cepat gitu kan ya. Ngapain sih kalau nggak bisa dikirim ke rumah, ngapain nyari itu. Jadi sekarang tuh zamannya udah pengiriman paket tuh nggak bukan ke kantor lagi tapi ke rumah, kemanapun. Jadi harusnya bisa toko ya. Toko yang bagus adalah toko yang seperti itu ya. Yang terakhir adalah review bintang 5. Pasti kalau nggak ada review bintang 5 nya kita nggak bakal beli. Ngapain kita cari toko itu nggak ada reviewnya, nggak ada yang bagus ya, ngapain lah. Pasti kita keluarin dana nggak sedikit, lumayan besar ya. Aduh, takut saya juga gitu. Saya juga sebagai yang biasa beli komputer juga takut lah kalau nggak tahu speknya. Nah dari 11 syarat ini pasti ada teman-teman yang harus wajib diingat ya. Yang pertama adalah boleh menawar komputer tapi dengan harga yang wajar. Maksudnya gini, kalau kita beli komputer pastikan baru, ya kita tawarlah dengan harga yang wajar, karena kita harus tahu spek komputer itu seperti apa. Nggak mungkin lah, misal kita laptop 7 juta ditawar 4 juta, nggak mungkin teman-teman, karena hardware itu harganya itu ya kita juga harus tahu, karena dia jualan juga kan pasti ngambil untung dong. Jadi ya ada ya nggak mungkin lah, nggak bakal, dan teman-teman juga nggak bakal bisa dapet lah gitu. Mungkin tawarnya harga misalnya kurang 2.300 ya oke lah, nggak apa-apa. Jadi sama-sama menguntungkan lah, teman-teman juga untung dan dia juga untung gitu ya. Terus yang kedua adalah cek spek produk komputer apakah sudah sesuai dengan keinginan. Nah ini yang paling penting adalah produknya itu, misalkan contoh komputer teman-teman mau beli Asus ROG, ya, Asus ROG-nya ini sesuai dengan spesifikasi yang bayang teman-teman. Nggak, kalau sesuai jangan dibeli lah, jangan dibeli ya. Ntar jadi bener Pak gini, pasti cek kok beda sih, ya udah gak usah dibeli, ngapain gitu kan. Terus yang ketiga adalah perhatikan klaim garansi dari toko atau merek jual laptop. Nah ini yang paling penting, ketika kita beli laptop baru itu pasti klaim garansinya, Pak ini garansinya itu garansi toko apa garansi vendor Pak, misalkan vendornya Asus, oh ini garansinya garansi vendor. Nah garansi vendor ya Pak Asus. Nah kalau garansi vendor berarti teman-teman yang harus waspada adalah ketika misalkan laptop nih, Pak ini kan garansinya ya udah Bapak ke Asus, jadi toko itu nggak ada lepas tangan gitu, jadi kita kasus. Nah ketika kita kasus, oh Pak ini kok iya jadi garansi cuman belum didaftarin sama toko Pak, ini pembeliannya kapan, itu berarti kan tokonya nggak bertanggung jawab dong ya, itu salah gitu. Jadi teman-teman harus pastiin kalau misalkan beli laptop itu garansinya itu udah di follow up sama tokonya, terus udah didaftarin dan teman-teman tinggal kasus, jadi nggak ribet gitu. Karena saya pendapat konsumen dari perusahaan itu, ketika dia beli laptop baru terus klaim garansinya tuh tertahan karena komputer toko yang di laptop itu nggak didaftarin, dan akhirnya garansinya nggak berlaku, jadi ya komputernya mati gitu, nggak bisa dipakai gitu ya. Sayang banget ya gitu. Maksudnya ya karena kita nggak tahu ya, jadi
Terus yang terakhir adalah pastikan toko yang kita pilih memiliki servis terbaik ya, pastilah. Kita nggak mungkin ke toko yang nggak sembarangan ya. Sembarangan itu ya servisnya jelek, barangan jelek, ngapain kita datang ke situ kan? Nggak mungkin dong. Pasti kita kan nyarinya harganya bagus, servisnya bagus, dan kita ada apa-apa, oke gitu, bisa digampang gitu kan. Terus yang tidak boleh teman-teman itu adalah jika rusak dipastikan teman ya. Jika rusak komputer langsung dibawa ke tempat pembeli, bukan dibawa ke sini atau jika masih garansi. Nah ini yang sering salah dari user ya. Udah misalkan urgent nih, besoknya mau presentasi ya kan. Udah gitu data di situ, aduh gimana caranya nih gini. Cara satu-satunya adalah ke tempat yang lebih ahli, bukan membongkar laptop ya. Membongkar laptop. Jadi misalkan ada teman, tapi kan komputer teman mati total, gimana caranya nih biar garansinya itu nggak hilang, gimana caranya? Ya udah teman-teman tuh ke tempat yang lebih ahli tapi tidak membongkar garansi gitu. Gimana caranya gitu, tanya aja lebih ahli. Pasti teman-teman gitu. Kalau boleh, kalau misalkan teman-teman aku tanya aja, mas saya bisa berbagi kok ya, promosi jadinya ya. Terus ya udah, habis itu tidak berbintang tangan atau dijual karena akan sulit terklaim. Nah ini yang paling penting. Misalkan contoh, saya beli laptop masih garansi, terus habis itu dikasih ke saudara saya. Nah ketika diklaim, generasinya namanya itu bukan nama saudara saya tapi nama saya, dan saya itu misalkan dari Sumatera. Nah gimana cara klaimnya? Nah itu yang paling bahaya dan itu yang paling merugikan buat teman-teman. Jadi ya garansinya itu nggak kepake gitu, sayang banget gitu. Jadi ya intinya seperti itu. Lanjut, berikutnya adalah kesimpulan dan saran dari saya. Yang pertama adalah kalau untuk membeli laptop itu adalah tentukan kebutuhan. Pastikan komputer yang Anda cari itu sesuai dengan selera dan yang kedua adalah mencari referensi. Carilah referensi sebanyak-banyaknya tentang komputer yang Anda inginkan. Yang ketiga adalah mencari toko terpercaya. Yang keempat adalah lihat harga pasaran. Yang kelima adalah beli sesuai dengan harga. Dan pastinya semua ini ada di teman-teman semua. Jadi teman-teman yang nangkupin, teman-teman yang ngambil, teman-teman yang beli, teman-teman yang rasain apa teman-teman yang didapatkan dari toko tersebut. Jadi kesimpulan saya seperti itu. Oke, sekian dari saya, dan ini loh, walaupun saya nggak pakai muka nih, saya kenal muka saya gitu. Jadi ini saya Fajar gitu ya, punya Fajar Jaya Komputer ini. Jadi teman-teman tuh bisa menghubungi saya di Instagram saya di Fajar Jaya Komputer, terus Twitter saya di Fajar_komputer, terus di email saya di fajar_it388@gmail.com, dan mungkin di Facebook Fajar Jaya Komputer. Oke, sekian dari saya. Terima kasih teman-teman atas waktunya dan ekstensinya dalam mengikuti pelajaran hari ini. Mungkin agak panjang ya, tapi teman-teman yang saya bisa tekankan ke teman-teman adalah belajar itu perlu, dan cari tahu info itu sangat penting ya. Jadi berkata, saya nggak mau teman-teman itu setelah teman-teman lihat video ini, teman-teman tuh jadi nggak tahu tuh apa sih PC, apa itu laptop, apa itu netbook, apa itu PC stick. Jadi teman-teman tuh harus bisa memprediksi apa sih yang harus saya beli dan apa sih kebutuhan yang saya butuhkan gitu sih teman-teman. Oke, terima kasih atas ekstensinya dan terima kasih atas kesempatan teman-teman ya buat melihat video tutorial yang pertama ini ya. Nanti berkata semacam inilah Fajar Komputer yang pertama kali di YouTube channel gitu ya. Terima kasih atas visinya dan jangan lupa subscribe ya teman-teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.